ayo kita mulai dengan yang namanya sedekah subuh. Kita yang bisa sedekah subuh adalah kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita yang bisa sholat subuh adalah kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita bisa sholat tahajud adalah kita adalah orang yang dipilih sama Allah. Lo bayangin kalau orang gak kebangun subuh, gak kebangun tahajud, ya berarti kan dia gak dipilih sama Allah. Saya itu sempat agnostik. Tahun kemarin saya itu berangkat umroh. Saya tuh kebetulan lagi pengen beli tanah. Saya mau bangun butik. Tapi pada waktu itu kondisinya adalah nggak ada uang nganggur, nggak aku persiapkan untuk beli tanah itu gitu. Aku berangkatlah umroh. Dari aku landing sampai aku pulang, doanya aku bilang gini, ya Allah, kalau emang kamu ada, aku mau dong dibeliin tanah. Aku mau bangun gedung 5 tingkat. Saya minta terus itu. Pulang dari umroh, itu bisa-bisa tahu-tahu ada rejeki, tanah itu dibeli. Dan sekarang lagi kebangun 5 lantai. Masya Allah, kok bisa? Ya pokoknya saya minta doa aja sungguh-sungguh. Dan ternyata saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi semenjak saya pulang umroh sampai hari ini, ya saya menjadi diri saya sekarang ini karena saya percaya bahwa Allah itu ada. Kita kasih solusi. Ini bisa-bisanya kasih solusi sekarang hadir bukan di studio tapi di rumah. Bukan sembarang rumah, tapi rumah sahabat. Persembahan dari BCA Syariah. Keren. Dan kurang afdol juga kalau saya pribadi tidak mengundang orang yang syariah banget gitu belakangan ini. Kenapa Anda ketawa? Kenapa Anda ketawa? Lo belum tahu perjalanannya. Ivan Gunawan. Keren. Assalamualaikum. Kita pernah telepon-teleponan zaman COVID ya? Iya betul. Jadi dulu podcast Kasih Solusi itu belum ada. Ya. Jadi lagi ngerintisnya gue pribadi teman-teman itu lewat teleponan. Ya podcastnya bukan lewat studio tapi lewat teleponan. Karena mini budget ini juga masukan buat teman-teman semua barangkali ada yang mau jadi konten kreator pertama kali nggak punya kamera, nggak punya apa. Lewat teleponan, semuanya audio. Ya. Viralnya Ivan Gunawan waktu itu pas tiba-tiba nutup 11 kartu kredit, menghilangkan riba. Masya Allah. Ya. Tahu lagi dalilnya. Jadi justru kalau yang pas COVID kemarin, Iya. itu aku tutup kartu kredit karena kan gini ya, kita nggak pernah hidup di zaman yang di dalam bayangan saya itu kayaknya bakal end of the world ya. Yeah. Gitu. Jadi aku nggak mau pada waktu itu di saat aku mungkin nggak bisa bertahan di situasi COVID itu, Yeah. perusahaan tutup, nggak bisa ngasih makan banyak banget pegawai, dan aku masih punya hutang kartu kredit. Itu yang aku nggak mau pada waktu itu ya. Okay. Jadi dan pada waktu itu aku gunting kartu kredit di mobil. Bahkan ada logo dari salah satu bank yang kena dikit pada waktu itu, dan untung teman aku tuh ada di bank itu. Dia nanya kenapa kok kartu kreditnya ditutup dan digunting gitu. Oke. Jadi gue kan ya menurut gue itu sebuah prestasi ya gitu, bahwa di saat kita memasukin ke dalam dunia krisis, gue nggak mau nambahin beban hidup gue dengan berhutang kartu kredit gitu pada waktu itu. Gitu. Oke. Dan kelar COVID ternyata masih hidup nih. Masih oke pada waktu itu kan, masih oke. Jadi aku pakai kartu kredit lagi pada waktu itu. Lah, udah nutup pakai kartu kredit lagi? Iya, jadi itu kan COVID tuh kapan sih? Berapa tahun yang lalu 2019, ya? 2020. 2019 ya kan. Terus udah gitu, pokoknya gimana ceritanya aku tuh banyak banget keluar negeri. Oke. Nah, kalau banyak keluar negeri itu kan kayak check-in hotel, terus urgency kan tetap harus pakai kartu kredit kan gitu. Jadi pada waktu itu tuh akhirnya aku buka lagi. Nah, pas kemarin itu udah buka lagi, ternyata dikasih limit dari bank-bank tersebut tuh makin gede lagi. Jadi pas kemarin aku mau berangkat haji, punya kekhawatiran lagi. Kayaknya gue mati deh pas haji nih. Gue bilang gitu. Karena kan punya pemikiran gitu kan, kayak di haji itu ibadah fisik dan segala macam lalala gitu. Jadi aku tuh nggak mau kayak nggak mau meninggalkan utang keluarga yang nggak kaya banget di rumah gitu kan. Lo harus bayarin utang-utang gue gitu. Jadi pas mau berangkat haji itu, aku kembali menutup kartu kredit yang aku punya. Gitu. Dan pada waktu itu tuh alhamdulillah mungkin aku bayarin tuh hampir 1 M. 1 miliar utang kartu kredit? Iya. Kalau ditutup kan utang tetap harus berjalan atau pemutihan? Nah, ditutup semuanya aku bayar. Jadi aku zeroin semuanya. Aku gunting. Oke. Oh, oke. Tadi kan ada narasi bahwa gara-gara COVID
pendapatan mungkin keganggu, Ya. terus nutup kartu kredit. Sementara utang harus tetap berjalan, tapi kok harus dilunasin? Enggak, Maksudnya, pada waktu itu pas yang di COVID itu juga aku bayar. Jadi aku nggak cuman gunting doang. Jadi Bayar aku juga. bayarin juga. Oke. Jadi maksudnya ibarat kata aku bukannya hanya menggunting abis itu hutang berjalan, aku nggak mau. Justru aku kan nggak mau. Aku tuh sebel diteleponin sama orang bank. Diteleponin nomor yang random, diteleponin, diingetin bayar kartu kredit tuh aku sebel. Oke. Gitu. Ya sekarang tuh aku sedep banget, nggak ada yang nelponin aku, Iya. nggak ada nomor-nomor yang aku kenal nelpon, nggak ada penawaran ini, nggak ada penawaran itu. Jadi hidup aku santai banget sekarang, enak. Jadi yang nelfon bukan orang-orang bank, tapi nelfon bener-bener orang atau sahabat terdekat aja. Logikanya gitu kan? Ya kalau sahabat pasti tiap hari Iya kan? nelpon. Kalau temen nggak tiap hari telepon. Iya, nah itu dia. Kenapa seperti itu? Jadi benar-benar ngerasain bahwa yang nelfon tuh bukan tanda kutip yang ngeganggu aktivitas sehari-harian, Ya. tapi sahabatnya. Jadi wajar sekarang Ivan Gunawan cocok menjadi sahabat berkahmu. Masya Keren. Allah. Karena kan Iya. dalam hidup ya kita itu kan berhak untuk menentukan sahabat ya. Iya. Kita mungkin berkenalan, saya hari ini di event BCA Syariah kita banyak ketemu orang. Oh, Iya. saya Tuti Kak Igun, saya Arif Kak Igun gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti mereka menjadi teman saya. Mereka bakal jadi sahabat saya gitu. Oke. Tapi buat saya sahabat itu adalah sosok-sosok pilihan yang kita mau jadikan orang terdekat kita gitu. Dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sahabat juga terjadi ada yang berkurang, ada Iya. perputaran gitu Iya. dalam hidup aku gitu. Jadi apalagi ya alhamdulillah sekarang sholat insya Allah bisa 5 waktu gitu kan. Jadi sahabat-sahabat yang dulunya sahabat yang nggak sholat ya aku nggak in touch. Wow, jadi benar-benar lingkungan juga pun berubah jadinya ya? Berubah. Jadi yang dulunya ngajak dugem-dugem yang nggak ada sekarang di phonebook aku gitu. Jadi kalau ketemu ya say hi. Bukan berarti kita jadi ansos ya Oke. gitu. Tapi yang tadinya kita bisa besok kemana gitu ya, yang enggak juga gitu. Udah nggak ada di circle aku sekarang gitu. Ini kita bahas yang menarik ya, kita runut. Ini sebenarnya sebagai prolog tipis-tipis yang ujung-ujungnya kita akan cari tahu alasannya kenapa seorang Ivan Gunawan nutup 11 kartu kredit dan bukannya akhirnya bisnisnya jadi mandek nih. Ya. Karena kan memang pendapatannya kalau kartu kredit itu kan kita bisa bayaran nanti. Jadi artinya kalau di sisi perusahaan cash flow-nya jadi lebih ringan, Ya. lebih mulus. Nah, nanti kita bahas gini. Ya. Sebenarnya penasarannya bahwa seorang Ivan Gunawan yang kita tahu entertainer. Pernah nonton kan pasti kan? Di TV-TV apa segala macamnya. Itu gue nggak bilang semua, tapi umumnya secara stigma entertainer apa segala macamnya menomorduakan ekonomi syariah atau mungkin apa-apa hal-hal yang sifatnya syariah. Gue nggak bilang semua ya, tapi secara stigma. Nah artinya apa menjadi alasan bahwa kan ada konvensional yang dirasa mungkin lebih inklusif, lebih santai. Kalau dengar-dengar kata syariah kan khawatirnya alergi. Wah ekstrim banget sih, serius banget sih, fanatik banget sih. Nah, seorang Ivan Gunawan, Kak Igun coba bisa ceritain deh, kenapa akhirnya memilih syariah itu dulu deh. Oke. Ya. Yang pertama kita sebagai seorang muslim kita aja mencari makanan yang halal. Masya Allah. Iya kan? Iya. Kita nyari walaupun mereka jual ayam, mereka jual sapi, tapi kalau restorannya tidak ada logo halalnya atau tidak halal, ya kita berhak untuk menolak makan di situ. Ya. Ya kan, kita udah menjaga kehalalan yang masuk ke dalam mulut kita menjaga sholat kita. Kok iya mau kita taruh uang kita di tempat yang belum tentu halal? Oh. Gitu. Kok masih ada yang ada riba-ribanya, ada bunga-bunganya dan segala macam gitu Oke. kan. Jadi buat aku ya insya Allah di saat aku saat ini belajar untuk lebih disayang Allah, untuk lebih diperhatikan sama Allah, lebih di notice sama Allah gitu kan. Jadi ya berusaha untuk aku menjalankan keseharian aku juga ikutin apa yang diajarkan oleh agama aku gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya itu kan pilihan ya, tapi yang amat sangat disayangkan adalah bahwa negara kita ini kan mayoritasnya kan agamanya kita muslim ya. Iya. Tegang banget ya kalau udah ngurusin, kayaknya udah garis depan kalau ngurusin tentang Islam gitu. Iya. Tapi banyak juga yang mereka yang ada di garis keras tapi nggak memilih bank syariah gitu kan. Tetap masih memilih bank konvensional gitu.
Oke. Iya. Apakah itu gara-gara tahu tentang bahayanya riba? Ini penasaran nih buat orang. buat saya ya pengennya, makanya ya gini maksud aku, Iya. ya pengennya kita jauh dari riba dong. Pengennya Oh, kan iya, jauh iya. dari riba, walaupun semua itu kan ada prosesnya. Iya. Kayak teman-teman mungkin datang ke rumah sahabat, melihat banyak proses yang ada di sini Iya. gitu kan, bahwa BCA Syariah membuka pintu seluas-luasnya, welcome home. Sama seperti Allah yang selalu mengajak umatnya untuk pulang gitu kan. Iya. Welcome home, bahwa Islam itu nggak tegang, lihat hitam, Islam tetap berwarna, Iya. indah, Ya. penyampaiannya enak, santun, welcome, nggak mengotak-ngotakan kamu siapa, aku siapa, dia siapa. Bener Wow. nggak? Setuju nggak? Setuju Kamu dong. masuk dari gerbang rumah sahabat, Iya. dari depan sampai ke belakang kan nggak ada judgment. Iya. Who are you? Iya. Mau masuk sini mau pakai kerudung boleh, Iya, nggak iya. pakai kerudung boleh. Nggak ada, oh karena ini syariah yang nggak pakai kerudung keluar, nggak ada. Kok kamu belum pakai jilbab? Nggak ada begitu tuh. Nggak ada. Iya, iya. Nggak ada. Jadi di sini kita memberikan pelukan, kita memberikan kehangatan. Karena ya balik lagi dari jumlah populasi di Indonesia yang sudah memilih finansial syariah itu kan baru hanya beberapa persen. Ya 6 sampai Kalau- 6 sampai 14%. Nah kalau misalnya kita kasih insight-nya tegang, Iya. ya kabur. Kabur betul. Hah? Tiba-tiba kayak Ayo sholat, nggak sholat neraka lo, masuk neraka, dibakar. Orang juga males kali sholat. Bener nggak? Betul, betul. Tapi kalau misalnya kita cara penyampaiannya, ayo sholat. Iya. Sholat tuh bisa badan lo jadi lebih ringan, ada olahraga tipis-tipis, hati lo jadi lebih tenang. Kalau lagi ada masalah, lo bisa pergi yoga, lo bisa lihat pantai, lo bisa lihat gunung. Itu lo anggap healing. Sedangkan 5 menit kita dari ambil wudhu sampai sholat itu healing termurah yang Allah kasih buat kita. Setuju nggak? setuju. Bener lagi. Hah? Bener lagi. Meeting, sibuk, stres, macet, stres. Lo sholat 5 menit, Iya. balik healing. Iya bener. Aku nih sebagai orang yang kreatif ya, Iya. sholat 5 menit aja tuh bisa menghadirkan ide-ide loh. Oh bukan di kamar mandi tuh? Oh enggak, sholat juga ada Oh ide. iya gimana? Apa tuh korelasinya bisa dapat ide kalau masalah? gue ya, Iya. sholat yang bisa menghantarkan rezeki lebih dan memberikan banyak inspirasi itu adalah sholat asar. Aku suka banget sholat asar. Apa hubungannya? Jadi kan aku tuh Menarik nih. aku kan punya usaha butik ya, Iya. punya usaha butik dan aku tuh nggak tahu kenapa setiap aku doa di sholat asar Mhm. itu Allah pasti ijabah doanya. Contoh? Contoh lagi pameran, Iya. ini contoh konkret ya. Oke. Pameran ngundang tamu jam 2. Hmm. Dari jam 2, ini ibu-ibu kok belum buka bon ya? Oke. Belum ada transaksi ini. Gua pakailah kekuatan Haji Igun ya kan, minta langsung sama Allah, ya kan, kelar sholat asar buka bon, closing 100 juta, Masya Allah. 90 juta. Itu kekuatan doa, say. Iya sholat doa betul. Sholat itu sama dengan doa. Ini menarik. Apakah gara-gara Igun ini udah tahu tentang kelebihan lah, keutamaan lah bisa dibilang. Makanya zikir itu pagi dan petang. Pagi petang, zikir pagi sore. Ya kan? Habis sholat subuh, ya kan? Sebelum syuruk tuh. Dan habis sholat asar. Jadi kita jangan tidur-tidur, jangan bersantai-santai itu. Ibaratnya gitu kan. Itu kekuatannya. Apakah gara-gara itu tahu bahwa powerful banget ya Aku zikir tuh- sore ini gitu? Jadi aku gini, aku belum tahu secara spesifik tentang zikir sore itu keutamaannya apa. Oke. Tapi kalau aku menganggap bahwa power of Allah itu benar-benar luar biasa, aku daripada aku bilang gini, Say doain gue dong Say. Ngapain gue minta tolong lo? Kan Iya, gua doa sendiri. aja sendiri. Bagus lagi. Hah? Ngapain coba? Keren. Terus gue lebih percaya bahwa kekuatan lo Allah dengar belum tentu. Iya kan? Sekarang gue pemikiran kita aja sendiri minta ke Allah aja dapat. Sama contoh gini deh, kalau kita minta ke orang tua, Oke. lo minta ke nyokap lo dulu waktu masih Iya, kecil, iya. "Ma mau ini dong." Iya, nanti mama beliin kalau kamu ranking 1 Iya. misalnya. Iya kan? Iya. Terus kalau lu nggak pernah nelpon nyokap lo, lu nggak pernah nanya kabar ibu lo, terus toto lo datang, "Ma, aku hamilin anak orang, Ma. Ma, aku dipecat, Ma." Kira-kira emak lo murka nggak? Oke.
Ya, Mak lu iya juga, iyalah, mak kaget lu lah, juga males. males dong. Lu nggak pernah nyamperin gue, terus lu tahu-tahu nyamperin gue, lu curhat segitu banyaknya. Iya. Dan gue mengibaratkan bahwa Allah juga seperti itu. Masya Allah. Jadi datang ke Allah jangan hanya punya Masalah. unek-unek, jangan punya masalah. Ceritain kebahagiaan lo tuh apa. Ya Allah, aku bersyukur hari ini atas nikmat yang kau berikan. Happy banget hari ini ya Allah. Aku dapat makan enak, aku dapat ketemu customer baru. Aku banyak orang yang minta foto, mereka senyum sama aku. Bersyukur, happy. Dan selalu di doa aku tuh aku bilang, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang baru. Orang-orang hebat, orang-orang yang punya power di dunia ini. Itu yang selalu aku doa sama Allah. Wow. Jadi kayak aku tertarik untuk ketemu sama orang-orang baru. Orang-orang yang bisa merubah mindset aku, pemikiran aku, ya kan mungkin keislaman aku gitu. Jadi setiap hari itu dipertemukan dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang fresh gitu buat aku. Oke, ini luar biasa loh. Ini boleh apresiasi gak sih buat Ivan Gunawan nih? Ini serius loh. Ini teman-teman catat ya. Jujur, ini saatnya gue tembak aja langsung depan mata. Umumnya, kalau ada artis tanda kutip hijrah atau belajar agama, itu kan ada dua hal. Yang pertama memang kelihatan sungguh-sungguh atau tanda kutip jualan agama. Ya, dari tadi gue coba gali nih. Ini jangan-jangan cuma casing doang apa gimana? Jangan-jangan serius apa enggak kan banyak. Kita nggak usah sebut nama lah, ini oknum lah. Tapi tadi Kak Igun ini benar-benar udah ngejalanin. Kalau teman-teman tahu tentang syariah makna lebih dalam, untuk kita berdoa aja itu ada caranya guys. Dan beliau udah benar-benar ngejalanin ngamalkan lah. Yang pertama tadi bilang, makasih nikmat yang kau berikan hari ini ya Allah. Memang ya teman-teman bisa nanya lah sama guru-gurunya apa segala macamnya. Sebelum kita minta itu puji-puji Allah dulu. Betul. Iya ini secara syariah loh. Puji-puji Allah dulu dan seterusnya. Mungkin salawat dan salam kepada Nabi SAW. Selesai dan seterusnya baru minta. Lo kalau mau minta gaji sama bos gimana? Yakin tiba-tiba kayak bos naik gaji bisa kali. Lah tunjukin dulu prestasinya kan. Keren ya bos ya. Wah gue bersyukur banget lo bisa kerja di sini. Ini apresiasi buat bos apa segala macamnya, tunjukin yang baik baru minta. Nggak tiba-tiba lewat jarang ketemu bos di lantai atas. Ya. Bos naik gaji Isa keles. Lah ini menarik ya. Makanya artinya benar-benar sangat concern sekali sama syariah. Nah makanya saran saya, ini gak maksud menggurui, ini nasihat buat gue pribadi ya. Kalau bisa memang dari awal nyari sahabat berkahmu itu yang benar-benar luar biasa. Dan yang kedua, coba mulai benar-benar literasi masukin ke dalam. Ya contoh misalnya dari mulai tabungan yang kita, aset yang kita milikin, tabunglah di misalnya salah satu contoh kalau kita sekarang ada di rumah sahabat, berarti di BCA syariah apa segala macamnya. Nanti hidup udah mulai bebenah apa segala macamnya. Nanti kita buka tanya jawab buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Atau mau buka sekarang tanya jawab boleh? Aku mau cerita lagi, Boleh boleh cerita nggak? lagi. Jadi setahun kemarin Iya. saya tuh jujur, saya itu bergerilya ke bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Wah ini seru nih. Ya, Asik nih. bukan hanya ke BCA Syariah aja. Ada bank-bank Oh, iya? syariah yang lain. Oke. Saya assalamualaikum, saya perkenalkan diri. Saya bilang, saya ini punya brand yang membernya itu puluhan ribu. Oke. Oke, saya nggak mau member saya itu belanja pakai kartu kredit. Saya nggak mau ada installment. Saya nggak punya kebanggaan itu. Oke. Customer saya itu dua. Belanjanya tuh kalau nggak pakai debit card, ya kalau nggak bawa uang cash. Bisa nabung, satu hari datang ke store bawa 5 juta, 10 juta abisin. Khusus buat belanja. Saya ke bank-bank yang lain, ada yang responnya lama. Nggak bisa secepat itu Kak Igun. Hah? Bang apa tuh kalau boleh Repot, Kak tahu? Igun. Hah? Yang mana tuh? Bank mana? Nggak usah sebutin lah, inisial aja. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau sekarang bank itu nonton Iya. ya rugi lah. Sampai beberapa minggu yang lalu masih telepon, Kak Igun main dong ke kantor. Kita kemarin pergantian direksi nih. Asik. Telat, gue bilang gitu. Jadi saya Oke, bilang, lanjut. saya ini punya puluhan ribu member. Yang selama ini member saya itu saya kasih member card fisik. Oke. Saya bilang, saya tuh pengen punya aplikasi yang ada di yang ada di misalnya mungkin di ATM kamu atau di aplikasi kamu. Oke. Gitu. Dan itu aku berdoa sama Allah,
Ya Allah pengen deh ya Allah. Orang tuh customer manja itu bisa kerjasama sama salah satu bank syariah. Keren banget lagi. Diaminkan sama BCA Syariah. Satu-satunya brand yang ada di Indonesia, brand fashion, Oke. yang aplikasi membernya itu ada di aplikasi Bisha. Wah keren. Nih, Dan lo tahu, aplikasi ini nih. lo tahu biasanya kalau orang belanja ke store itu diskonnya cuma 10%. Hah? Kalau pakai aplikasi Bisha bisa 20%, bisa 50%, tergantung dari promonya Bisha. Kok bisa lah? Emang Bisha atau BCA Syariah nggak boncos? Namanya aja Bisha. Pasti kan apapun bisa. dan yang lebih keren lagi, saya itu sekarang lagi pengen ngajak masyarakat Indonesia dan Iya. masyarakat dunia sebenarnya. Saya bersama dengan Ustadz Fatih Karin dan Mencinta Quran Foundation, saat ini kita akan membangun 99 masjid dari Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar. Ya, jadi Keren. buat teman-teman, buat sahabat berkah yang sedang menyaksikan ini, ayo ikutan pembangunan masjid. Supaya insya Allah kita punya masjid nanti di akhirat. Berapapun nominal keikhlasan kalian, itu nanti akan ada di aplikasi Bisha juga. Oh. Jadi oke. nanti dari aplikasi Bisha itu, kalian tinggal pilih, kalian mau ikutan bangun di masjid di kota yang mana, Oke. kalian mau sedekah berapa. Ikut. Itu lillahi Iya, iya. ta'ala, silakan. Dan kita nanti juga ada linknya kalian bisa masuk ke dalam linknya tuh nanti ada peta Indonesia, Hah? ada gambaran 99 masjid di titik-titik itu. Oh. Lo mau pilih yang mana? Lo misalnya mau, karena aku orang Aceh misalnya, aku mau bangun masjid di Aceh. Nanti lo bisa klik tuh salah satu masjidnya di Aceh, klik gitu. Pembangunan lo tuh udah sampai mana? Masjid lo ada di mana? Sekeren itu. Jadi Bisha nanti akan tuh. ada apps. Bisha lah. Bisa lah. Keren. Jadi kayak kita mau jadi donatur dan kita pilih. Misalnya contoh, aku ini mama Sumatera Utara Medan, Ya. papa Samarinda. Ya, kami turunan dari dua kota ini. Misalnya pengen ngidupin kampung halaman. Gue mau nyari masjid yang ada di Medan dan masjid yang ada di Samarinda. Bisa banget. Tinggal klik aja, donasiin aja mungkin turut support untuk bangun masjid di sana di Nggak ada masalah. aplikasi Bisha Jadi itu. nih ya, Oh. aku alhamdulillah masjid aku baru jadi ya, baru selesai nih, baru lunas. Dan orang-orang yang sedekah masjid di masjid aku namanya Duratul Quran, Oke. itu ada di Pondok Cabe. Oke. Jadi aku punya rumah tahfiz, ada 150 orang, depannya aku bikin masjid Duratul Quran. Jadi pada saat pembangunan masjid sampai hari ini, aku kan aku kasih kesempatan dong. Masa gue di surga sendiri kan nggak enak dong, Iya. ya kan? Jadi Iya. gue ajak teman-teman, ya kan? Itu masya Allahnya, itu ada sahabat kita yang setiap hari itu donasi, ada yang 1.000 perak, ada yang 5.000 perak, ada yang 10.000, tapi konsisten setiap hari. Hebat gak? Wow. Kehebatan sedekah, bisa konsisten bersedekah itu masya Allah banget. Dan sedekah itu bukan berarti gue nggak punya uang nih, gue belum bisa sedekah. Sedekah yang 1.000 perak, 2.000 perak, Iya. belum tentu aku yang setiap sedekah 100 juta aku diterima sama Allah. Yes. Justru nilai nominal sekecil apapun Allah tuh nyatet, Allah lihat loh. Iya. Bayangin nggak? Wah keren. Jadi ini 99 masjid buat teman-teman, jangan nunggu kaya untuk kita bangun masjid. Wah keren. Iya kan? Iya. Dan kita punya rasa bangga, oh masjid di Aceh itu punya gue. Iya. Karena ada Andil. dana kita di situ Iya. insya Allah. Teman-teman, uang 1.000 rupiah atau 10.000 kira-kira mungkin nggak hitung-hitungan manusia kalau di dunia punya istana, punya Mungkin. rumah? Nggak mungkin ya. 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 deh. Mungkin nggak hitung-hitungan di dunia ya. Susah ya, istana ya. Ivan Gunawan dan para timnya apa segala macamnya, ternyata ini mengamalkan dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait jika kamu membangunkan rumah Allah, gantinya apa? Allah akan berikan istana di surga. Masya Allah. Tuh, artinya 1.000 rupiah, jangan lihat dari angka 1.000-nya. Kita mungkin dengan 1.000 ketawain, dah kok sedekah masjid lewat Bisha gitu aplikasi ini, terus tiba-tiba 1.000 doang, 10.000 rupiah gitu kan. Jangan-jangan di akhirat dia akan ngomong gara-gara 10.000 rupiah, lihat mampir dong ke istana gue, kelar nggak lo? Top itu, luar biasa loh. Buat yang cowok-cowok nih ya, Iya, pernah nggak ngalamin sholat Jumat, iya. ada kotak amal nih, kotak Iya. amal ya. Oke.
masukin duitnya sampai ditutup-tutupin biar nggak kelihatan. Gitu. Kenapa? Karena lu pelit. Apa hubungannya? Lu masukinnya 1.000. Kalau lu taruh 100.000, masukin aja 100.000. Bismillah karena Allah. Iya. Lu Takut ria bayangin kali, nih, takut gua ria masih, kali. ini masih nggak ngerti ya dalam pemikiran gue ya. Takut ria kali. Ya kan gak ada yang ngeliat juga. Tapi sampai ditutup-tutupin gitu. Biar gak ada. Pernah kan kejadian Tahu, kayak tahu. gitu kan? Tahu. Gue tuh kadang suka mikir ya. Kan kalau misalnya kalau kita udah duduk Jumatan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kas masjid minggu ini gitu kan. Lu bayangin gak? Ada 500 orang yang sholat di masjid itu. Tapi sedekah Jumatnya cuma 5 juta. Total. Lu pikirin. Berarti kan pertama ada yang gak masukin sedekah Jumat. Iya. Ada yang masuknya cuma 1.000 perak. Nggak mungkin dong. Coba kalau misalnya 500 orang, lo satu orang 10.000 aja udah berapa? Oh, kaliin aja. Iya, lebih Iya lah kan? harusnya lah. Jadi Iyalah. makanya aku seneng berbicara tentang sedekah. Oke. Karena apa? Aku bener-bener menikmati rezeki dari Allah tuh lewat sedekah. Oke. Dan boleh loh kita manusia, kita sedekah misalnya 500.000. Ya Allah gantiin ya Allah 500.000 ini jadi 5 juta ya Allah. Boleh loh. Iya. Karena kan kita sedekahnya karena Allah. Iya. Bukan karena manusia. Wah, keren. Dan Allah tuh suka sama umatnya yang konsisten. Iya. Gitu. Insyaallah, barakallahu fikum. Ini Gitu. menarik ya. Jadi ya semoga semua yang ada di sini yang nonton tayangan ini juga bisa menjadi ahli sedekah. Amin. Jadi Ya Rabbal kalau Alamin. menurut aku kalau kita sedekah nunggu kaya, nggak bakal dikasih Allah kaya. Karena orang yang makin kaya makin pelit sedekah. Iya. Karena tiap hari dia ngecek saldonya. Iya. Kurang 100 lagi nih. Kurang ini lagi. Gitu. Tapi kalau orang yang kaya karena Allah dan dia sadar bahwa uang itu punyanya Allah, dia nggak akan takut buat ngeluarin. Termasuk pas buka dompet, ada kotak amal, ada 2.000, Iya, 10.000, nggak usah. 100.000. Lu masukin yang mana? Nggak usah kita sampai begini-gini banget nih. Tutup. Taruh aja. Keren. Tahu. Ibadah sedekah itu keren, say. Iya. Ya kan taruh aja jebret 500.000 karena Allah. Gimana? Jebret 500.000 Yang- sampai ya elah, kayaknya sampai repot banget ya. Masukinnya 1.000. Iya kan? Bener gak? Iya benar. Tapi habis itu dia bisa makan siang 30.000. Aduh. Padahal dengan sedekah yang itu adalah dia bisa ngasih makan orang lain yang membutuhkan ya. Benar. Dan aku juga mau ngajak buat teman-teman yang Iya. ada di sini ya. Ayo kita mulai dengan yang namanya sedekah subuh. Kita yang bisa sedekah subuh adalah kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita yang bisa sholat subuh adalah kita orang-orang yang dipilih sama Allah. Kita bisa sholat tahajud adalah kita adalah orang yang dipilih sama Allah. Lo bayangin kalau orang nggak kebangun subuh, nggak kebangun tahajud, Bablas. ya berarti kan dia nggak dipilih sama Allah. Iya benar. Sedih nggak? Sedih lah. Iya kan? Kalau kita bisa bangun pagi, kita bisa udah habis sholat subuh, kita bisa sedekah subuh. Masya Allah. Nanti liatin Instagram aku terus ya. Aku selalu posting rekening sedekah subuh aku. Atau kalau kalian buka ada di aplikasi Bisha, Iya. itu di situ ada salah satu fiturnya adalah sedekah subuh. Oh. Sama ada fitur haji dan segala macam. Oh, di situ Nah, ya? jadi ini aku mau ngajak juga buat teman-teman di sini untuk para orang tua yang sudah punya anak, ayo bikinin anaknya tabungan haji dari dia masih sekecil mungkin. Bisa emang? Bisa. Ya taruh aja memang diniatin nih tabungan haji anak gue. Karena ya pengalaman haji kalau udah haji udah keburu kakek-kakek, nenek-nenek mau jalan susah, mau sujud Iya. susah, mau ruku susah. Oh ngerti. Jadi kalau misalnya diniatin Jadi buat kesempatannya nabung, di buat umur anak ya? 20 tahun, Anaknya bisa bantuin 19 kita ya? tahun, dia udah haji. Iya, dia bisa bantuin kita nemenin berangkat bareng-bareng. Kitanya misalnya udah 60 tahun, anaknya 30 tahunan gitu kan. Jadi dia bisa Kalau ngawal kita kita 20 ya. tahunan udah berangkat haji kan keren banget. Iya. Iya nggak? Keren. Siap. Ini menarik, kita begini. Kak Igun, menurut sedikit aja ya. Kan tadi kan niat hati nyari bank-bank syariah. Di Indonesia akhirnya gimana caranya biar bisa mengoptimalisasikan bisnisnya. Manja, prive, apa segala macamnya. Nah, menariknya gini, nggak usah sebut ya, tapi intinya apa yang membuat
dari selain tadi pelayanan lambat responnya apa segala macamnya, gara-gara ngelihat fitur apa misalnya, gara-gara ngelihat value apa, nilai apa yang ada di aplikasi BCA Syariah ya, bisa itu sendiri yang benar-benar berdampak secara signifikan ke bisnis selain yang tadi promo 50% apa segala macamnya. Satu lagi ya. Terus efeknya gimana di bisnisnya sekarang? Soalnya umumnya ketika misalnya convert ke syariah, khawatirnya kan kayak aduh apa-apa sulit. Aduh ada orang mau bayar pakai kartu kredit nggak bisa, yang ujung-ujungnya ya berarti kan memperkecil omset. Nah, apa jangan-jangan justru gara-gara mengejar keberkahan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya semua dikonvert ke bank syariah gitu kan, dari mulai pembayarannya apa segala macamnya, taunya lebih ngebut. Nah, ini mau motivasi buat teman-teman semua yang masih terkungkung sama stigma bahwa kalau pakai syariah jadinya pertumbuhan bisnisnya lambat gitu loh. Oke, balik lagi bahwa rezeki itu kan Allah udah atur ya. Iya. Jadi berapa yang kita dapat hari ini itu kan karena Allah. Oke. Iya kan, jadi buat aku ya kita nikmatin aja rezeki yang dari Allah gitu. Jadi nggak perlu takut kalau customer kita nggak bisa belanja pakai kartu kredit di tempat kita nggak perlu takut. Omset nggak turun tuh? Apa Allah gantikan di tempat yang lain? Alhamdulillah omset jalan-jalan aja. Oh, berarti digantikan tempat lain ya berarti ya? Digantikan ke tempat lain gitu. Jadi nggak ada permasalahan apapun sih gitu. Jadi kayak apa ya? Ya memang balik lagi hidup adalah pilihan ya. Yeah. Dan pilihan itu yang membuat kita akan menjadi lebih tenang. Gitu. Dan ketenangan itu kan mahal harganya. Yeah. Makanya sekarang keluarlah isu mental health. Yeah. Ya kan, Tahu. orang nggak tenang, orang stres, orang apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngejalanin kehidupan ini apa adanya diri kita, aku rasa jauh lebih enak deh. Okay. Mungkin orang nonton gini, ya iyalah Igun bisa ngomong gitu karena Igun udah sukses gitu. Yeah. Batas kesuksesan orang itu kan beda-beda. Betul. Mungkin lo lebih sukses dari gue nggak pernah tahu. Iya kan, tapi lo punya cara sendiri gimana caranya lo bisa sukses. Gue bisa sukses, gue punya cara sendiri gimana caranya gue bisa sukses. Jadi buat teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan pernah sekali-sekali compare diri lo sama diri orang lain. Karena diri kita ini udah diciptakan segimana kerennya gitu. Mungkin Igun jago bikin baju, tapi mungkin gue nggak bisa seperti lo. Gue nggak punya kemampuan yang lo punya gitu. Jago bikin baju, produksi, tapi bisa jadi lu lebih jago jualannya gitu ya? Iya. Ya. Jadi banyak banget kan sekarang misalnya gini, ada teman gue yang nggak bisa ngedesain, nggak punya skill designer, tapi omsetnya sehari bisa miliaran. Wow. Gitu. Ya itu kan rezeki yang Allah udah kasih buat dia. Iya. Kalau gue itu lebih seneng karena gue masih ngedesain baju gue sendiri, gue ngedesain baju gue pakai hati, pakai rasa, pakai pemikiran. Gitu kan, jadi gue juga nggak mau menjual baju gue kayak ngejual kacang goreng, gue nggak mau. Orang yang pakai baju gue karena dia suka, dia pede, dia merasa nyaman dan dia dapat keberkahan dari apa yang dia beli. Oke. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan bergantung pada manusia mau memulai sesuatu. Oh tapi ini apa segala macam ya. Makanya gue suka sama quote yang ada di depan rumah sahabat ini. BCA Syariah yang di depan tuh pas pintu masuknya kan akhirnya ditulis di sini nih. Aku ingin menjadi siapa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Udah, jadi enggak usah pedulin mengharap ridho manusia ngapain, ya kan? Kalau gitu kita kasih kesempatan buat teman-teman yang mau nanya di rumah sahabat kali ini. Nah, boleh silakan. Nanya ke Kak Igun ya. Siapa tahu ada inspirasi yang bisa dipetik melihat dari perjalanan ini sosok Ivan Gunawan yang benar-benar berani memutuskan bahwa oke, gua syariah nih melalui BCA Syariah. Silakan. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Igun, aku mau tanya. Kalau tadi kan kita udah dengar tuh bahwa Kak Igun sendiri sudah membatasi ya. Oh ini yang bisa masuk ke dalam circle aku gitu kan, yang ini yang enggak. Nah kalau sebaliknya nih Kak, kita kan tahu ya Kak Igun ini udah lama banget, pasti temennya juga banyak banget gitu ya. Nah dari teman-teman Kak Igun sendiri, itu ada nggak yang kayak, aduh nggak usah deh Igun udah hijrah. Oh iya betul, bagus nih. Iya. Atau kemudian apakah keputusan itu kemudian mempengaruhi job di entertain ya? Karena nggak bisa nih dikotak-kotakin gitu loh, nggak bisa karena udah hijrah jadi nggak bisa masuk sini. Sehingga mempengaruhi kayak job-job di entertain kayak gitu sih. Wah keren. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama. Mbak siapa namanya? Ade. Mbak Ade dapat kerudung manja ya. Terima kasih. Lagi diambilin. Oke. Mbak, jadi buat saya dengan perjalanan spiritual saya,
tidak menghambat pekerjaan saya tuh. Oke. Oke aja. Malah program TV yang saya bawain happy ngelihat perubahan saya, mengerti kapan Igun harus sholat, kapan Igun harus apa. Mereka mengerti. Nggak dinyinyirin kayak wah, Nggak. sekarang udah taubat Enggak. dia. Ada satu teman aku namanya Soimah, kenal nggak? Nah, Soimah pernah ngomong gini sama aku, "Mak, kowe ojo haram-haramkan aku yo, Mak. Nek aku rak sholat, aku rak opo ngono." Jadi dia bilang gitu. Jadi kan maksudnya dia tuh ngeliat aku tuh kan sekarang kayak beda gitu kan. Yeah. Jadi dia tuh nggak mau pas aku ketemu, "Udah zuhur belum lo? Sholat lo?" Gitu. Dia nggak mau gue begitu, lucu banget kan. Gitu. Jadi ya banyak hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi kalau kalian tahu Igun nggak berubah, tetap pakai lip gloss sampai hari ini. tetap oke. Life doesn't change everything gitu kan. Jadi kayak jalanin kehidupan tuh jadi lebih nyaman, lebih enak. Iya nggak sih? Yeah. Jadi kayak malah dalam satu hari itu jadi kayak lebih bisa menjalankan banyak hal. Kalau dulu jujur aku tuh kesabaran aku setipis tisu. Sekarang agak lebih tebal dikit, lebih setipis tisu toilet lah gitu, agak tebal ya gitu. Mirip-mirip Kalau dong. yang tadinya, Mirip dong. kalau ada yang tipis Kardus dulu kayak- tipis banget gitu kan, ini kardus masih kayak sama-sama jadi agak tisu. tingkatannya. Jadi kalau ya sebenarnya kita tuh berhak sih Mbak untuk bisa memilih kita berteman dengan siapa gitu. Ya kan, bukan berarti kita juga jadi ngeblok-ngeblokin orang, enggak. Tapi kan ada orang teman yang bisa, ya mungkin yang dulu masih suka minum, masih suka apa segala macam gitu. Kalau mereka yang masih suka minum, mereka satu meja sama aku, mereka suruh bayar bill sendiri, aku nggak mau bayarin. Oh, karena nggak pengen akhirnya Ya ngapain gue bayarin orang minum, ya kan? Dan aku juga alhamdulillah aku bersyukur, aku sebagai talented Indonesian designer, ternyata aku tuh bukan hanya mahir bikin baju aja, tapi aku juga mahir dalam mendesain botol alkohol. Jadi aku pernah beberapa tahun itu menjadi brand ambassador Likir botol alkohol, dan aku desain dan laku banget karena harganya murah dan cepet mabuk, endul. Oke. Iya kan? Aku yang desain. Dan alhamdulillah kemarin pulang haji saya samperin partner aku bilang maaf ya, aku udah nggak bisa kerja sama kamu. Aku tinggalkan bentuk kerjasama ini. Boleh pakai desain aku tapi jangan taruh nama aku di botolnya. Dan alhamdulillah aku terbebas dari satu permasalahan yang ada pada diri aku. Apresiasi dong, keren dong. Ini keren banget loh. Bagus Jadi banget. ya hidup itu kan pilihan ya. Kita berhak untuk bisa memilih. Mas bisa dibantu Mas? Bisa dikasih kerudungnya? Oh, ini hadiah buat Mbak Ade tadi bertanya. Yes. Boleh. Oke. Nah, ini dia nih. Dipakai ya Mbak. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Ayo Ya, silakan. Mana silakan. mic-nya? Bawa mic nggak dari rumah Mbak? Gak ada mic. Gak ada. Enggak ya? Gue podcaster juga kemana-mana kagak bawa mic juga kali. Silakan Mbak, dengan siapa? Assalamualaikum, perkenalkan saya Aisyah, saya dari Bekasi. Saya mau tanya, ada nggak sih momen yang benar-benar merubah cara berpikir Kak Igun? Yang dulu yang seperti itu sampai yang ada di titik sekarang. Momen apa gitu yang bisa merubah pola pikir yang kan karena nggak mudah ya untuk Mindset ya. Iya. untuk mindset baru itu kan. Wow. Kalau misalkan kita punya pemikiran, orang lain nasehatin kan itu belum tentu langsung masuk gitu ke kita. Iya. Nah, momen apa sih yang bisa merubah jadi titik baliknya Kak Igun jadi sampai seperti saat ini? Oke. Makasih Mbak Keren. Aisyah. Mbak Aisyah, aku hanya punya kerudung, nanti Mbak Aisyah atur sendiri makainya ya. Ya, Kenapa oke. Ya kan Mbak Aisyah pakai niqab. pakai niqab. Oh. Tapi Mbak Aisyah jangan khawatir, bulan depan saya akan melaunching brand saya yang syar'i. Ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang Jadi saya akan ditunggu-tunggu. buka toko pertama kali itu di Bandung. Iya. Dan mohon maaf, toko saya ini tidak bisa dimasukin sama laki-laki. Jadi khusus untuk perempuan. Jadi itu akan menjadi surganya perempuan yang berhijab dan yang menggunakan niqab.
Jadi mereka bisa buka dan di situ nggak ada CCTV, nggak ada semua pegawainya perempuan dan hanya perempuan yang bisa masuk ke dalam store itu. Masya Allah. Nama brandnya adalah Sharifah. Syarifah. Tunggu ya, insya Allah nanti ada di Bandung. di seluruh Indonesia. Oh, pertama dari Bandung dulu ya. Ada di Bandung karena base-nya ada di Bandung gitu. Ini Jadi total ya? saya ini pertama kali saya cerita lagi nggak apa-apa ya, mungkin sering dengar ya. Saya itu sempat agnostik. Hah? Saya ya berapa tahun sebelumnya tuh pokoknya saya percaya ada Tuhan, tapi ya saya melihat bahwa nggak ada ibadah, nggak ada agama juga nggak apa-apa juga gitu. Nah terus udah gitu tahun kemarin saya itu berangkat umroh. Nah di umroh itu saya tuh kebetulan lagi pengen beli tanah 450 meter. Saya pengen beli tanah, saya mau bangun butik. Oke. Tapi pada waktu itu kondisinya adalah nggak ada uang nganggur, nggak aku persiapkan untuk beli tanah itu gitu. Aku berangkatlah umroh. Dari aku landing sampai aku pulang, doanya aku bilang gini, ya Allah, kalau emang kamu ada, aku mau dong dibeliin tanah. Aku mau dibeliin tanah 450 meter, aku mau bangun gedung 5 tingkat. Ini kondisi ngomong yang uang itu nggak ada. Ya, Oke. saya minta terus itu. Pulang dari umroh, balik ke Indonesia, itu bisa-bisa tahu-tahu ada rejeki tanah itu dibeli dan sekarang lagi kebangun 5 lantai. Masya Allah. Kok bisa? Nggak tahu. Apa ikhtiarnya? Ya pokoknya saya minta doa aja sungguh-sungguh. Dan ternyata saya percaya bahwa Allah itu ada. Jadi semenjak saya pulang umroh sampai hari ini ya saya menjadi diri saya sekarang ini karena saya percaya bahwa Allah itu ada. Saya nggak pernah yang namanya sholat Jumat. Saya nggak pernah puasa. Tapi ya 2 tahun terakhir ini alhamdulillah udah dapat 2 kali puasa kan tahun lalu sama tahun ini kan. Alhamdulillah puasa full, bisa menjalankan ibadah karena Allah gitu. Jadi saya yakin di sini banyak teman-teman juga yang seperti itu gitu. Iya. Karena nggak menutup kemungkinan di Indonesia ini sekarang banyak yang agnostik. Iya. Karena ya mungkin pada punya kekecewaan terhadap situasi, terhadap keluarga, terhadap pekerjaan. Jadi udahlah nggak usah lah gitu. Jadi jawabannya adalah mindsetnya benar-benar mendekatkan diri pada Allah dan yakin bahwa Allah itu ada. Karena kan aku kan Islam kan turunan kan, bukan pilihan kan. Memang disediakan sama orang tua. Oh lo jadi Islam ya? Iya. Bukannya gue yang memilih Islam kan? Iya. Jadi kemarin tuh gue nyari tuh ke agama-agama yang lain. Oh. Gitu sampai akhirnya titik baliknya pas umroh kemarin, ya alhamdulillah sampai hari ini. Tahun kemarin juga mau berangkat haji juga Allah mudahin. Gitu. Jadi dan alhamdulillah aku kembali pulang ke Allah tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada kekurangan finansial, tanpa ada perceraian rumah tangga, tanpa ada apa-apa. Kondisi semua baik-baik aja dan aku bisa pulang ke Allah. Itu dia tuh ya. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan jamin dijaga dan lain sebagainya. Bahkan Allah gantikan yang luar biasa gitu, berlipat-lipat gitu kan. Iya, alhamdulillah. Bertakwa dengan sungguh-sungguh. Wah, mantap. Iya. Jadi itu doa yang alhamdulillah ya aku tuh dari desainer tuh 25 tahun ya. Iya. Aku 25 tahun jadi desainer, aku nggak punya partner, aku nggak utang bank buat modalin butik. Semuanya ya dari keuntungan aja yang aku puterin. Sekarang store-nya ada 25 store di seluruh Indonesia. Wow. Sekalian dong, tadi udah sebut partner. Berarti gimana cara milih partner? Kalau misalnya nggak sejalan, DNA-nya Yang misalnya. pertama saya milih partner di butik itu saya nggak mau partner yang tampil. Karena yang tampil gitu, oh gue nih yang punya butik Igun, gue nggak mau. Ya kan, jadi lo harus punya uang dan gue tahu uang lo dapatnya dari mana. Misalnya dia nggak cocok sama prinsipnya tadi kayak, aduh cuma cewek doang nih yang masuk nih, nggak menarik. Tapi dia investor, dia punya duit banyak. Silakan minggir gitu. Alhamdulillah belum ada sih investor ya. Oke. Jadi nggak tahu juga, aku nggak punya pengalaman. Iya, misalnya dia nggak sejalan sama prinsip syariah yang ya nggak Igun apa-apa, jalanin. nggak apa-apa. Cari yang lain apa tetap paksain? Aku pernah ada salah satu butik, salah satu store, itu orang pegawai aku tuh dia dapat investor satu orang, terus udah dia investor satu orang,
Terus kita mau buka toko tuh hari itu. Aku nggak tahu kalau butik itu ada investornya. Iya. Jadi aku lagi nginep di hotel. Terus dibilang, ayo Kak Igun, si ibu mau potong tumpeng. Ibu siapa yang potong tumpeng? Ini ibu A, dia investor kita. Hah? Berapa dia invest? 1 miliar. Lo balikin uangnya sekarang. Nggak usah ada investor-investor. Ngapain nyuruh-nyuruh gue potong tumpeng? Tunggu. Sadis ya bu ya. Kenapa? Gue balikin hari itu juga tuh 1 M. Apa? Gak mau, gue gak suka diatur-atur orang gitu, gak suka. Karena figurnya. Karena figurnya gue gak feeling sama tuh orang. Oke. Karena gue gak tahu dia uangnya dari mana juga. Oke. Terus yang kedua gue gak suka diatur-atur aja. Emang yang boleh ngatur siapa? Allah doang yang boleh ngatur Wow. gue. Yang lain manusia gak usah atur-atur. Ribet. Itu nyata say. Gimana caranya dalam hitungan beberapa jam, itu orang kantor harus balikin uang itu ke orang itu. Wah keren. Gak ada kerjasama. Balikin. Lu mau gue datang atau gue nggak datang? Iya Kak Igun. Gue tunggu, gue makan dulu nasi liwet, gue makan apa. Pokoknya Iya. aku balik ke sana urusannya udah beres. Itu bagus ya. Kita nggak pernah tahu juga dia uang dari mana ya. Kalau misalnya tiba-tiba begitu dicari tahu, taunya dia adalah uangnya ditabung di tempat yang benar yaitu BCA Syariah. Iya insya Allah. Masya Allah, brand ambassador, Ya kan brand ambassador. Gak ada. Kan nggak ada. Dia brand ambassador. Enggak, aku kan nggak ada ini, nggak ada memang nggak ada siapa-siapa yang mau masuk ke aku Ya, juga sih gitu. Makanya kalau sekarang nih ya kan aku bersama dengan BCA Syariah. Iya. Aku ini kan punya segudang rencana. Iya. Jadi yang penting aku bilang gini, aku punya rencana, kamu dengerin dulu. Kalau kamu nggak setuju atau kamu nggak tertarik, yang penting aku udah pernah ngomong, gitu. Ya paling yang nyesel dia, dia nggak mau ikutan. Boleh apresiasi lagi dong buat Ivan Gunawan. Boleh. Satu lagi kali yang cowok sekarang. Ayo, Yang cowok. Yang cowok, Ayo, yang gantian, cowok. gantian. Yang cowok dikasih apa hadiahnya? maunya apa? Cie, Iya sih. Orang kaya mah bebas, Bos. mau bawa AC portable, Bukan, mau bawa? Itu punya vendor. punya vendor. Ngapain lo gotong? Ayo, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya ke Kak Igun. Kebetulan kan saya juga pengusaha. Dan memang yang namanya riba itu udah menjadi sesuatu yang mustahil, hampir mustahil lah. Kalau kita bisnis, bikin project, nggak financing atau nggak pinjam ke bank. Atau misalkan kita cari investor, tapi zaman sekarang kan investor nggak selamanya mudah untuk didapat. Nah yang pertama yang aku mau tanyain itu adalah, Kak Igun tadi mention soal bagaimana dapetin uang dari keuntungan diputar tanpa ada sama sekali nyentuh ke bank. Wah bagus ini. Jadi tips and tricksnya itu apa? Satu. Yang kedua, dengan menutup 11 kartu kredit itu menurutku adalah tindakan yang nekat. Untuk dari segi kita nggak punya buffer cash dong. Kalau kita punya kartu kredit kan kita tinggal, oh ini bisa cash flow-nya dipakai dulu gesek. Installment 3 bulan, 6 bulan, cari nego 0%, wave untuk apa namanya, tahunannya dan sebagainya. Cash flow positif. Nah, Yeah. tapi kalau seandainya udah nggak ada kartu kredit, maka resikonya makin tinggi dong dari risk manajemennya. Nah, bagaimana Kak Igun juga bisa memitigasi resiko-resiko yang akan muncul ketika Kak Igun berani mengambil keputusan tanpa kartu kredit, no riba, semuanya stay halal. Terima kasih Kak Igun. Mas punya aplikasi Bisya nggak? Saya belum. Kamu bikin ntar saya kasih 500.000 ya. Wow. Tapi aku langsung transfer ke BCA Syariah kamu ya. Siap. Bener ya? Janji nggak? Janji. Oke. Terima kasih Kak Igun. Ya, jadi saya Umia transfer Mas Nemo. Kenapa lo nyolok bumi ya? Kenapa? Oke, yang pertama saya mau ajarin kamu. Siapa namanya tadi? Zakia. Zaki. Jangan namain ah. Dia nama-namain nih. Dia nama-namain. Oke, Zaki. Saya ajarin kamu ya. Kartu kredit itu membuat kita yang nggak mampu menjadi sok mampu. Paham nggak? Jadi kalau terbiasa belanja sama kartu kredit, lagi nggak ada diada-adain. Iya lagi. Ya, Iya lagi. makanya kalau nggak ada jangan beli. Terus Mudah. kerja. Pengen tas, uangnya belum ada, nabung dulu, jangan beli, jangan installment. Aku kalau mau beli apa-apa kalau ada uangnya beli. Kalau nggak ada uangnya jangan beli. Iya. Gitu. Oke. Dan dulu waktu aku pakai kartu kredit, aku tuh juga aku tuh bayarnya bukan aku nunggu bunga baru aku bayar. Jadi misalnya contoh aku pakai kartu kredit dari Bank Bokir misalnya gitu ya. Misalnya tagihan aku bulan ini 10 juta.
Ya, aku bayarnya 10 juta. Jadi bukannya aku bayarnya minimum payment. Kadang-kadang pernah juga minimum Jangan payment. sampai denda berarti. Iya, tapi maksudnya kalau lu belanjanya 10 juta, lu gesek 10 juta ya bayarnya 10 juta. Belanjanya 50 juta ya itunya 50 juta. Kadang zaman sekarang, anak sekarang ini kan pada pengen cepet-cepet aja ya. Gaji UMR 5 juta, punya kartu kredit 15 juta, salah nggak lo? Salah lah. Gila namanya. Nah lu bayarnya gimana tuh kartu kreditnya kalau lu dikasih punya limit 15 juta. Lu kan jadi kehidupan lu kan jadi seolah-olah lu punya uang 20 juta. Betul. Padahal lu gembel, gaji lu 5 juta. Iya. Ada iPhone baru, ada handphone baru, apa segala macam ngantri. Padahal punya duit kagak. Iya. Ngutang lagi. Iya. Ribet gak? Ribet. Ya ribet. Gitu. Jadi buat aku makanya kalau misalnya sekarang nih kalau misalnya punya uang, misalnya punya tabungan, bisa beli emas, cicil emas, ya kan? Atau mungkin ya harus belajar nabung itu ya, gitu supaya ada plan B-nya, ada plan C atau pakai asuransi. Atau BPJS. Aku dulu mengecilkan BPJS, tapi ternyata manajer aku lahiran pakai BPJS. Bye-bye aja tuh. Ternyata kan oke. Oke. Gitu. Karena banyak banget sekarang kalau orang sakit kita yang sibuk bikin malam dana. Kita sibuk kerja patungan. Iya. Iya kan? Iya betul. Gitu. Kamu punya kartu kredit memang? Sudah Udah di-close. close. Oke, habis ini buka tabungan Bisha. Ada uang di BCA Syariah, aku modalin 500.000, insya Allah berkah. Masya Allah. Ya, jadi uangnya jadi nggak kepake bener loh, Beb. Iya. Itu yang gue rasain. Nih aku mau cerita boleh nggak sih? Boleh Jadi lah. kemarin itu aku di butik aku pegawai aku ada 60-70 orang, aku bukain tabungan Bisha. Oke. Ya, Oke. semuanya tuh aku bukain tabungan. Iya. Puluhan orang itu aku bukain tabungan Bisha. Oke. Setiap orang yang habis buka tabungan itu aku transfer 500.000. Oke. Malamnya gue ditransfer sama BCA Syariah. Kak Igun nih, honor Kak Igun ya. Kan emang. Berarti ngerti gak? Iya, Kan iya, kita iya. nggak tahu kalau hari itu bakal dibayar. Oh ya. Iya kan, jadi kita sedekah, Allah kasih lagi. Pas ada orang mau bilang ada gini, Kak Igun aku udah buka, mana transfer? Oh BCA belum transfer lagi, ntar dulu ya. Iya. Ntar ya 500.000 ya buat Iya, kamu iya. ya. Keren. Ini apresiasi dong buat Zaki. Keren. Udah ya, jangan ada penanya lagi ya. Iya, udah cukup ya. Habis duitnya. Tapi menarik bahwa sebagai kesimpulan mungkin di ujung obrolan ya. Dalam hal ini ternyata syariah itu nggak menghambat ya. Tadi kan Zaki juga sempat bilang bahwa kayak itu gimana ntar caranya apa segala macamnya. Hal apa yang paling signifikan bahwa dengan kita mendekatkan diri kepada Allah apa segala macamnya, taunya Allah gantikan berlipat-lipat. Soalnya manusia itu pasti kan ujung-ujungnya pragmatis. Ya. Bener gak nih kalau gue hijrah nih? Bener gak kalau gue sholat nih ntar rezeki dibuka nih? Itu temen gue gak pernah sholat dia lebih kaya. Nah, gimana cara menyemangati nih di ujung obrolan kita kali ini? Aku tuh paling nggak bisa ngejelasin gimana caranya. Gue nggak sholat kaya-kaya aja. Ya, itu urusan ustadz lah ya. Lah makanya itu gue juga kemarin gue nggak sholat juga gue kaya-kaya aja. Iya. Gue tetap super mega bintang. Iya kan? Iya. Gue nggak sholat aja super mega bintang. Apalagi gue sholat super duper mega bintang. Canda. Gitu. Jadi mungkin yang aku bisa bilang bahwa yang pertama kita harus percaya dulu bahwa Allah itu ada. Iya. Ya, karena dengan hiruk pikuk dunia ini banyak orang yang akhirnya tidak yakin bahwa Allah itu ada. Iya. Banyak manusia ini sekarang yakin bahwa kekuatan yang ada di muka bumi ini adalah kekuatan dirinya. Kekuatan dari manusia tersebut. Bukan berarti manusia yang punya uang lebih dia menjadi punya kekuatan dan superpower, enggak. Jadi jangan pernah percaya itu sih kalau menurut aku. Iya. Gitu. Jadi aku ngambil gambaran aja ya. Iya. Dari hari Senin sampai Jumat ngerasa cepet banget nggak? Iya. Berarti waktu kita tuh sempit banget kan guys. Iya. Kalau kita nggak ada ibadahnya, kita nggak ada sedekahnya, nanti di saat kita meninggal, yang kita sesali apa?
ya Allah kemarin gue ngapain aja ya? Sedekahnya nggak ada, sholatnya nggak ada. Mau jadi apa kita nanti? Apakah teman-teman lo itu mau bantuin lo? Enggak. Orang udah mati nangisnya hari ini doang. Abis itu mau kata sahabat mah nggak ada. Borok kirim Al-Fatihah juga orang udah nggak ada. Kita jangankan teman, orang tua aja kita lupa kirimin Al-Fatihah. Jadi kita hidup di kemudian hari itu kan buat diri kita sendiri. Masing-masing nggak sih? Iya. Iya kan? Betul. Mau akhirnya kita terang atau gelap hanya kita sendiri yang bisa menentukan. Kita yang sendiri yang akan membangun apa yang akan kita punya di kemudian hari. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin menyaksikan podcast ini, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya bukan guru, tapi saya kalau ibarat kata pakai brand tuh kita nih user ya. Iya, user. Pengguna. Kita pengguna. Iya. Pengguna sejadah, pengguna sedekah yang insya Allah saya nggak tahu dalilnya apa, ayatnya apapun, tapi saya bisa jadi saksi bahwa ternyata the power of sedekah dan power of sholat itu saya bisa ngerasain sendiri gitu. Wah, keren. Gitu. Keren. Jangan lupa berarti sedekahnya pakai apa? Udah tahu? Pakai apa? Bisa. Sedekah subuh bisa. Dan di Bisya itu kita tuh berkolaborasi dengan semakin banyak masjid yang Iya. ada di Indonesia. Nanti kita bisa pilih mau sedekah di mana, mau sedekah kemana. Bayangin nggak mau sedekah nggak usah jauh-jauh kemana-mana, pakai handphone aja udah langsung. Mau enak. berapa? Yaitu lillahi ta'ala, tergantung dari kemampuan teman-teman semuanya. Berarti harus buka dulu rekening bank BCA Syariah. Habis itu download aplikasinya, di sana bisa melakukan transaksi apapun ya. Ya. Termasuk buat tabungan umroh, haji gitu ya. Itu Betul. bisa juga ya. Bisa. Wah, keren banget. Ada yang mau tambahin? Kak Nggak Igun? ada, nggak ada. Jadi udah habis banyak dia. Atau ada buka pertanyaan lagi? Nggak usah Mau. ya? Nggak usah. Nggak usah deh, ah. Nggak. Kenapa? Nggak ada. Dia nih mau nanya dia ngebayangin dapat 500.000 lo nggak ada. Ivan Gunawan. Terima Keren, kasih. keren. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman ya, pokoknya pantengin aja kalau lewat daerah Senayan, di samping Senayan City itu ada Rumah Sahabat. Ini persembahan dari BCA Syariah. Ya, by the way kalau pas lo tayang kayaknya udah dibongkar deh Oh, ini. udah dibongkar. Bikin lagi. Oh bisa. Buktikan dong kalau Anda bisa. Bisa. Iya. Mumia pusing. Aduh, budget lagi. Belum bayar Ivan nih brand ambassador. Makasih ya. Terima teman-teman. kasih ya. Siap, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Saksikan terus Kasih Solusi. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang luar biasa ya. Pokoknya pastikan terus, jangan lupa subscribe dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.